Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, badai adalah angin kencang yang disertai dengan cuaca buruk yang datang secara tiba-tiba yang memiliki kecepatan 64-72 knot. Dalam hal ini, badai termasuk ke dalam fenomena atmosfer. Badai ditandai oleh angin kencang, kilat, guntur, dan hujan lebat. Badai terjadi ketika pusat daerah tekanan minimum berkembang dan dikelilingi oleh udara bertekanan maksimum. Kombinasi dua kekuatan yang saling bertentangan ini dapat menimbulkan terjadinya angin dan awan badai. Penyebab terjadinya badai. Badai dapat terjadi akibat beberapa sebab. Yang pertama, tingginya suhu permukaan air laut. Yang kedua, perubahan atmosfer. Yang pertama, tingginya suhu permukaan air laut. Penyebab terjadinya badai yang paling umum yaitu tingginya suhu permukaan air laut. Permukaan air laut yang memiliki suhu tinggi akan kontras dengan suhu yang ada di dalam air atau yang ada di dalam permukaan laut. Hal ini dapat memicu terjadinya badai, sama seperti terjadinya angin topan. 2. Perubahan yang terjadi di atmosfer bumi. Suhu permukaan air laut yang tinggi mengakibatkan perubahan di lapisan atmosfer bumi. Perubahan ini dapat menghasilkan energi seperti timbulnya petir dan badai. Gejala badai ini dapat ditandai dengan adanya angin kencang dan kuat mencapai 250 km per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya badai. Proses terjadinya badai dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Suhu air laut yang tinggi. Suhu air laut hingga kedalaman 50 meter lebih dari 26, derajat Celcius. Perairan yang hangat menjadi sumber energi dari badai. Jika badai bergerak ke daratan atau ke perairan yang dingin, kekuatan badai akan melemah secara drastis. 2. Suhu atmosfer yang menurun drastis. Suhu atmosfer turun drastis seiringnya dengan meningkatnya ketinggian. Penurunan suhu tersebut tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kelembapan udara secara kompleksi. Aktivitas badai petir mendorong uap air untuk melepaskan kandungan panasnya. Kelembapan udara yang tinggi pada atmosfer. Kelembapan udara yang tinggi pada atmosfer diakibatkan oleh suhu atmosfer yang menurun. Kelembapan tersebut juga berpengaruh pada proses terjadinya badai. Yang keempat, jarak minimum 500 km dari khatulistiwa. Proses terjadinya badai ini berlangsung di daerah sekitaran garis lintang nol atau garis khatulistiwa. Namun tidak terlampau dekat. Proses terjadinya badai akan berlangsung pada jarak minimum 500 km dari garis khatulistiwa. Yang kelima, angin bergerak naik vertikal secara perlahan. Angin yang bergerak naik secara vertikal dengan kecepatan kurang dari 10 meter per detik akan memengaruhi proses terjadinya badai. Angin tersebut tidak akan merusak proses pembentukan formasi badai, khususnya pada siklon tropis. Mengenal siklon tropis yang berkaitan dengan badai, seperti yang dipaparkan sebelumnya tentang apa itu badai, BMKG menyebut bahwa badai terjadi berkaitan dengan siklon tropis. Lantas, apa itu siklon tropis? Masih mengutip dari situs resmi BMKG, siklon tropis adalah badai yang bertenaga besar dengan kekuatan rata-rata 150 sampai 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas dengan suhu permukaan air laut hangat kurang lebih 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di pusatnya memiliki kecepatan lebih dari 63 km per jam. Proses terjadinya badai. Pertama, kondisi udara lembab. Badai yang terjadi diawali dengan kondisi udara yang sebagai sumber utama yang dari energi penggerak badai. Kandungan uap yang mengembun di udara lembab akan bergerak ke atmosfer yang bersifat lebih dingin di permukaan bumi pada proses kondensasi uap yang melepaskan panasnya. 2. Munculnya energi penggerak badai di atmosfer. Energi panas yang dilepaskan oleh uap air terkumpul menjadi energi penggerak badai. Proses ini terjadi di atmosfer bumi. Selain udara lembab, lautan yang hangat, dan adanya gangguan cuaca dan angin yang bergerak
naik membawa udara lembab juga memengaruhi munculnya energi ini. 3. Terjadinya angin kencang. Apabila unsur-unsur tersebut di atas berlangsung cukup lama, maka hal ini akan membentuk terjadinya angin kencang, gelombang laut yang tinggi, hujan deras, serta banjir yang mengikuti peristiwa badai ini. Berikut ini adalah 5 solusi agar tubuh tetap sehat di cuaca ekstrim. Yang pertama, cuci tangan secara teratur. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, minum air yang cukup. Yang keempat, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin. Yang kelima, tidur yang cukup. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terjadi hujan badai di wilayah Bogor, Kabupaten Jawa Barat, Kecamatan Gunung Putri. Hujan deras yang mengguyur Bogor dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Bogor terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Landing 2, Bogor dengan ketinggian air mencapai 1 sampai 1,5 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Citarak, Bogor hingga Rangjung. Beberapa lokasi di sana memiliki